Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu rahayu, rahayu, rahayu. Ya, para pemirsa di rumah, kali ini kita akan sharing sedikit ya. Jadi ada pertanyaan, orang jahat atau penjahat kok hidupnya enak, berarti Tuhan itu tidak adil dong. Ya, jadi kita memang apa ya? Kita memang kadang-kadang berpikirnya seperti itu ya. Jadi ya nggak salah sih pertanyaan ini ya. Memang semua orang itu pasti pernah mengalami atau sudah melewati atau yang sedang dialamin ya. Jadi kita memang kadang-kadang ya suka aneh juga ya cara-cara Tuhan ya. Jadi bahkan ada di kehidupan ini orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah bersedana atau dia melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, ya seperti misalnya yang paling simpel tuh sembahyang ya, yang kalau di Hindu itu ada yang nama itu Trisandya ya boro-boro ya. Terus apalagi kalau dia melakukan meditasi, dia melakukan ya hal-hal yang berhubungan dengan spiritual ya, dengan acara-acara keagamaan ya, mereka itu nggak peduli. Nah, tetapi di lain pihak ya, jadi dia itu hidupnya enak gitu ya. Wah, kayaknya mobilnya yang paling terbaru ya, di garasinya nggak cukup 2 tapi 3, 4 ya. Garasinya, rumahnya gedongan ya, pembantunya ada 5 ya. Wah, luar biasa ya. Nah, padahal dia sama sekali ya tidak peduli dengan Tuhan. Nah, jadi ada orang-orang yang ya wah kegiatan rohaninya ya wah siang malam dia di pura ya. Bila perlu dia makamit terus di pura ya. Terus dia apa kesibukannya dengan kegiatan-kegiatan spiritual ya. Nah, tetapi hidupnya malah sengsara, hidupnya susah, bahkan di titik nol ya. Jadi seperti itu. Ya, saya sendiri juga mengalamin ya sedang mengalamin juga ya. Wah, terus ya. Jadi kita terutama ekonomi ya uang. Ekonomi itu kan nomor 1 ya. Kadang-kadang kita ini sudah berdoa siang malam. Wah, sudah kayaknya kita menurut kita ya, ini kita sudah mengikuti aturan-aturan agama ya. Wah, kita sudah melakukan meditasi, melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi tetap kita mengalami kesusahan, bahkan susah terus gitu ya. Nah, terus kita juga protes sama Tuhan ya. Nah, Anda pasti pasti pernah mengalami atau sedang mengalami ya. Ya, jadi kita sering protes seperti itu ya. Ya. Nah, jadi kalau menurut agama nih ya, nah kayak di Hindu ini kan ada yang namanya itu hukum karma ya. Ada yang namanya itu hukum karma sebab dan akibat ya. Jadi di Hindu ini ada tiga jenis hukum karma, yaitu Sancita karma, Kriyamana karma, dan Prarabdha karma ya. Jadi ya Sancita karma ini adalah karma yang masa lampau yang kita hadapi ya, karma yang dulu kelahiran kita sebelumnya yang kita perbuat, kita terima di kehidupan yang sekarang ini ya, di sekarang ini. Terus Prarabdha karma adalah karma yang kita perbuat di kehidupan ini, langsung kita menerima hasil karma tersebut di kehidupan saat ini. Nah, kalau Kriyamana karma adalah karma-karma yang sekarang kita perbuat ya, tetapi belum kita mendapatkan hasilnya, dan kita akan mendapatkan karma
hasilnya di kelahiran berikutnya ya. Kita nggak tahu lahirnya jadi apa ya, sebagai apa, dan di mana kita belum tahu ya. Nah, itulah 3 jenis hukum karma ini. Nah, hukum karma ini juga ada 3 ya. Jadi ada yang namanya itu subha karma, karma yang baik, dan asubha karma, karma yang tidak baik. Yang ketiga ini adalah hutang karma ya. Jadi dari subha asubha karma ini menimbulkan hutang karma ya. Karena apa? Ya di dalam Bhagavad Gita sudah dikatakan bahwa apapun karma kita, karma baik dan karma tidak baik itu akan menghasilkan hasil berikutnya ya. Katakanlah menurut kita ini kita sudah menolong orang ya. Kita sudah menolong orang nih misalnya. Kita kan suka kesel juga ya, suka ngeluh juga. Oh, terus ada juga yang bilang, tuh kamu tuh harus nyumbang ke dia ya, harus kita berbaik nanti ya siapa tahu nanti suatu saat kita akan ditolong sama dia. Nah, itu artinya kita pamrih terhadap kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan. Ya, itu akan menimbulkan ya hutang karma. Ya, karena kita berbuat baik tetapi ingin mendapatkan feedbacknya, hasilnya ya. Kadang-kadang kita akan marahkan, wah dia tuh nggak tahu diri ya, padahal udah saya tolong dia kemarin, udah saya keluarkan dia dari kesusahan, sekarang dia lupa sama saya. Wah, nah itu adalah kita pamrih ya. Tapi kalau yang namanya subha karma ya, karma yang baik sesuai dengan di Bhagavad Gita, bahwa ya karma itu tidak harus mengharapkan hasil ya. Jadi berbuat tanpa harapkan hasil. Nah, itu yang dianjurkan di dalam Bhagavad Gita ya. Kita memang menolong atau memberikan sesuatu atau melepaskan orang dari kesusahan, itu kita memang keluar dari hati nurani kita tanpa harapkan hasilnya, tanpa pamrih ya. Itu tidak menimbulkan hutang karma ya. Yang menimbulkan hutang karma ya kalau kita pamrih ya. Jadi hati-hati kalau kita memang menolong berkarma ya, jangan harapkan hasil. Itu yang dianjurkan di dalam Bhagavad Gita ya. Nah, kembali kepada permasalahan tadi, setiap orang akan pernah mengalami dan sedang mengalami atau akan mengalami kesusahan ya. Orang-orang yang tidak memahami atau yang belum mendapatkan pencerahan atau dia memiliki WK ya. Bahkan orang yang sekalipun memiliki WK atau yang sudah belajar agama pun pasti ya namanya manusiawi ya pasti akan protes sama Tuhan ya. Karena sudah nggak kuat dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan ya. Aduh Tuhan, masa sampai begini Tuhan, wah itu kok nggak adil lah. Jadi kita keluar kata-kata tidak adil kepada Tuhan ya. Ya kita protes sama Tuhan. Bagaimana sih Tuhan, saya sudah berbuat baik, sudah saya begini berusaha menjalankan ajaranmu, tapi kau masih tetap memberikan cobaan-cobaan yang berat ini, sampai aku nggak tahan dengan cobaan ini ya. Nah, kita protes sama Tuhan ya. Sebegitu besarkah karma buruk hamba, sebegitu besarkah dosa-dosa hamba sehingga engkau mau memberikan cobaan yang berat ini, sedangkan dia itu enak-enak banget hidupnya ya. Oh, dia itu ada narkoba ya, bahkan dia itu penyelundup dan lain sebagainya ya, koruptor, tapi hidupnya enak bener ya, bisa dia punya mobil yang mewah, punya hotel ya, bila perlu pesawat dia bisa beli dan lain sebagainya ya. Kita komplain kepada Tuhan. Pernah nggak Anda komplain sama Tuhan? Pernah nggak Anda merasakan kesusahan yang di luar batas Anda, kemampuan Anda ya? Apa Anda sedang mengalami kesusahan ya? Ya, mari kita berdoa. Saya mendoakan juga kepada saudara-saudaraku yang sedang mengalami kesusahan. Semoga kita bisa terlepas dari kesusahan ini. Semoga Tuhan Ida Sang Hyang Widi menganugerahkan kebahagiaan, keberlimpahan kepada kita semua. Semoga kita dikuatkan serada kita, keimanan kita ya,
agar kita kuat menerima cobaan ini ya, dan kita cepat terlepas dari cobaan yang cukup berat ini ya. Kita akan hidup bahagia, mendapatkan berkat anugerah dari Ida Sang Hyang Widi ya. Jadi semoga kita semuanya bisa lepas dari beban kesusahan ini ya. Saya berharap ya kita berdoa semuanya bersama-sama ya. Nah, jadi dalam agama Hindu ini adalah proses ya, proses untuk kita hidup bahagia, untuk mendapatkan anugerah daripada Tuhan ya. Jadi kita harus memang ya legowo, harus ikhlas menerima cobaan ini. Sebetulnya proses pembersihan karma ya. Ya, kita ini kesengsaraan, kesusahan kita ini kan sebetulnya hasil daripada karma-karma kita kemarin, masa lampau, dan yang terdahulu di kelahiran yang lalu-lalu ya. Pada ini adalah mungkin sancita karma atau prarabdha karma yang kita sedang hadapi saat ini ya. Kita nggak sadar aja. Ini adalah proses pembersihan karma ya. Karma kita dibersihkan, dan pada waktu kita susah ini adalah prosesnya ya. Sama seperti kita kayak orang sakit ya, dia diberikan obat ya, pil yang pahit ya. Nggak ada obat yang manis ya, pasti itu pahit. Tetapi pahit itu akan dapat menyembuhkan kita dari penyakit ya. Jadi yang pahit itu akan melawan penyakit itu ya. Ya katakanlah orang yang mau dioperasi ya, dia akan dibius tuh ya. Nah, bius itu adalah prosesnya ya. Jadi meskipun kita sedang mengalami kesulitan, tetapi orang-orang yang sering berdoa, orang-orang yang sering mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, dia memang merasakan sakitnya, tetapi tidak terlalu sakit banget, ya, seperti obat bius itu, ya. Obat bius itu kan menahan dia dari rasa sakit. Nah, begitu dia selesai dia dioperasi, ya, disitulah prosesnya untuk penyembuhannya. Dan dia juga harus mengikuti aturan dokter, harus minum obat dan lain sebagainya ya, sehingga dia mencapai kesembuhan. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan ini ya, kita memang mesti ya ikhlaskan saja ya, kita tinggal berdoa terus. Jangan kita mengalami kesulitan, kesusahan ya. Ini ada seperti mata pisau ya, dia akan beralih dari Tuhan ya. Ya Tuhan, saya malas, saya sembahyang saya nggak mau muja Tuhan lagi lah, saya nggak mau mengakui Tuhan lagi lah ya. Jadi orang menjadi agnostik ya. Agnostik itu adalah dia percaya dengan Tuhan, tetapi dia tidak yakin dengan agama ya. Dia tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, cuman percaya aja. Nah, yang lebih parah lagi ada ateis. Dia sama sekali tidak percaya dan tidak yakin dengan ada agama, tidak yakin dengan adanya Tuhan. Dia anggap dunia ini, alam semesta ini memang semestinya ya begitulah terjadinya. Ya, seperti itu. Nah, kita jangan menjadi seperti itu ya, jadi pecundang ya. Jadi kita tetapi dengan adanya cobaan yang terus-menerus ya, kita selalu mendekatkan diri. Nanti suatu saat anugerah akan turun ya dari Tuhan ya. Ya masa ya kita sudah kita sudah merengek-rengek sama beliau, masa kita dicuekin ya? Nggak mungkin lah ya. Ya seperti anak kecil aja ya, dia terus menangis minta uang ya sama ibunya ya. Ya lama-lama ibunya kan akan kasihan juga ya. Ya udah pasti akan diberikan. Jadi gitu ya. Jadi untuk menguatkan batin kita, keyakinan kita ya, kita ya ikhlaskan saja ya, kita hadapi cobaan ini ya. Ya kita dekatkan diri sama Tuhan ya. Jadi kita jangan menyerah ya. Jadi harus kita jadi pemenang ya. Suatu saat kasih Tuhan, keberlimpahan Tuhan, anugerah Tuhan akan datang ya. Jadi ya biarkan saja orang-orang yang jahat terus hidupnya enak ya, dia menikmati kekayaan, kenikmatan dunia ya, kemewahan dan lain sebagainya. Itu adalah hasil karma-karma dia
masa lampau yang disebut dengan sancita karma, ya. Dia menikmatinya di kehidupan sekarang, ya, itu logikanya. Ya, jadi orang-orang yang jahat, ya, dia tidak pernah sembahyang, nggak peduli dengan upacara keagamaan, tetapi dia hidupnya enak, itu adalah hasil daripada perbuatan karma baik dia di masa lampau. Nah, sedangkan kita ini menerima penderitaan-penderitaan ini karena karma-karma kita di masa lampau ini muncul kita hadapi di kehidupan sekarang. Ya masih bagus kita dihadapin sekarang daripada nanti di kehidupan yang akan datang. Kan lebih baik dibersihkan di sini sekarang, ya. Ya kita tinggal memohon aja sama Tuhan. Ya, jadi itu pandangan agama Hindu. Kenapa orang yang jahat bisa kadang-kadang hidupnya lebih enak daripada orang yang beriman atau yang religius? Ya itulah jawabannya, ya. Oke. Saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel mengaturkan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.